Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan ya buat Tuhan kita di atas kepalamu. Anak-anak muda berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Belum semuanya bilang Yesus dahsyat. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa di atas kepala kita, anak-anak muda. Adik-adik muda, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk semua para pelayan Tuhan yang telah melayani kita, adik-adik semua. Thank you so much Pastor Joshua untuk undangannya yang boleh mengundang saya di tempat ini. Apa kabar semuanya adik-adik muda? Apa kabar semuanya adik-adik muda? Ada banyak berkat? Ada banyak mukjizat? Ada banyak uang semuanya? Yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya dong. Oh haleluya. Kalau adik-adik muda gak keberatan, boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Bilang, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Ayo bilang, minimal 5 orang bilang, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Oke, puji Tuhan, haleluya. Sekarang bilang sama yang baru ngomong, kalau kamu gak nakal sama Tuhan. Bilang saudara, yuk. Kalau kamu gak nakal sama Tuhan. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik ya, puji Tuhan. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya mungkin saudara belum kenal saya, tapi saya lihat walaupun belum kenal, kayaknya saudara udah mulai sayang sama saya ya. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Gideon Simanjuntak. Adik-adik muda, mungkin saudara berpikir Gideon Simanjuntak orang tua, ternyata yang muncul boyband Korea ya adik-adik muda ya. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya senang sekali diundang ke Mahanaim, senang sekali diundang oleh kakak Joshua untuk melayani saudara. Saya, latar belakang saya pejabat adik-adik. Pejabat itu bukan peranakan Jawa dan Batak, bukan pejabat negara, tapi peranakan Jawa dan Batak. Papa saya orang Batak. Ada orang Batak? Wah, banyak amat ya. Makanya saya lihat muka-mukanya banyak yang segi 4 saudara ya. Batak gerobak, gerombolan orang Batak katanya. Mama saya orang Jawa. Ada orang Jawa? Oh puji Tuhan. Saya punya istri saya orang Chinese. Ada orang Chinese? Puji Tuhan. Sekarang bilang kiri kanan saudara, walaupun beda suku, kita satu dalam Kristus. Bilang saudara. Oh haleluya, puji Tuhan ya. Yuk mari sama-sama kita akan belajar. Kalau adik-adik gak keberatan, yuk sama-sama angkat tangan kanannya, kasih telunjuknya, taruh di mulut, and Oke, selama dengar firman kita akan fokus dengar firman. HP tinggalin dulu, keluarin catatan teman-teman muda semua. Saya berdoa pulang dari tempat ini saudara semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca adik-adik muda. 1, 2, 3. Ya, kemudian ia menamainya Eben Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang tolong saya pasti tulus tolong saya. Saya nggak tahu apa latar belakang adik-adik, tapi siapapun saudara, adik-adik apapun latar belakang adik-adik, adik-adik punya Tuhan yang sangat mengasihi saudara. Tuhan yang sangat mencintai adik-adik. Dia rela mati di kayu salib. Dia crazy in love with you. Ketika Samuel sampai di Misbah, Alkitab mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben Hezer. Yesaya 43, 18, 21. Pay attention, fokus sama firman, karena bisa jadi khotbah malam ini will change your life. Khotbah malam ini akan mengubah hidup adik-adik semua. Katakan yes. Yuk, Yesaya 43, 18, 21. Firman-Nya, janganlah perhatikan hal-hal yang dari, ayat yang ke-19, lebih keras lagi suaramu, lihat yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu? Ya, aku hendak membuat jalan
dan sungai-sungai di padang. Ayat yang ke-20, binatang hutan akan serigala, burung unta, sebab aku telah membuat dan sungai-sungai di padang untuk memberi minum umat. Sama-sama bilang sama saya umat pilihannya. Bilang kiri kanan adik-adik, kamu umat pilihannya. Ayatnya yang ke-21, yuk ayat yang ke-21, 3, 2, ya, umat yang telah akan memberitakan apa? Sama-sama bilang sama saya dibentuk oleh Tuhan. Apapun masa lalu adik-adik, apapun kegagalan, pelanggaran, adik-adik mungkin menata saya berkata, Kak, saya latar belakangnya orang miskin. Kak, saya latar belakangnya keluarga yang broken home. Kak, saya latar belakangnya gak ada yang menginginkan saya, gak ada yang peduli sama saya. Saya ini anak buangan, Kak. Tapi malam ini kabar baik bagi seluruh adik-adik yang punya telinga, yang punya mata, yang punya hati berharap kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, aku bentuk kamu, aku siapin kamu, aku akan pakai kamu untuk memberitakan kemasyhuran bagi namaku. Katakan yes. Gak apa-apa kita orang miskin, gak apa-apa keluarga kita bukan siapa-siapa, gak apa-apa gak ada yang pandang kita, gak apa-apa mungkin saudara adik-adik di sini karena keluargamu gak mampu biayain kamu, gak apa-apa mungkin adik-adik di sini karena engkau bukan orang kaya. It's okay. Setiap kita gak bisa milih lahir dari keluarga apa, tapi kita bisa pilih bagaimana menjalankan hidup kita. Mungkin adik-adik bilang sama saya, Kak, hidup saya susah. Saya juga susah. Umur 6 tahun papa ninggalin saya. Kami 6 bersaudara. Umur 6-7 tahun kerjaan saya di lampu merah Mampang. Mampang itu Jakarta Selatan adik-adik. Ngapain? Jualan koran. Siangnya ngapain? Siangnya jualan es. Saya sekolah suka dipanggil sama TU, tata usaha. Diumumin untuk datang ke TU. Bukan karena pinter. Karena apa, Kak? Karena belum bayar. Biasanya orang bayar sekolah 1 bulan, 2 bulan. Saya belum bayar sekolah 6 bulan, 7 bulan. Studi S1 saya 7 tahun. Bukan karena bodoh, karena harus sekolah, harus kerja jadi SPB, Sales Promotion Boy di PRJ. Untuk apa? Bayar kuliah. Kalau kerja nggak bisa kuliah, kalau kuliah nggak bisa kerja karena nggak ada yang bayar. Saya selalu bilang miskin itu nggak enak. Jangankan keluarga, setan juga nggak mau kenal. Nggak apa-apa kalau mau ketawa jangan ditahan-tahan. Nah, itu namanya ketawa palsu. Saya boleh cerita nggak adik-adik? Ngomong-ngomong, kira-kira siapa juara Piala Euro? Tenang. Yang bilang Inggris angkat tangan. Siapa itu bilang Portugal udah nggak lulus? Yang bilang Spanyol angkat tangan. Oke, tenang. Pilihan boleh beda, tapi Yesus mempersatukan kita. Nah, saya cerita ya. Ada 3 orang saudara, 3 orang sahabat. Berapa orang? 3. Mereka tinggal di lantai apartemen paling atas, lantai 40. Lantai berapa? 40. Mereka lantai 40. Dan karena mereka di lantai 40, malam-malam mereka habis dari tempat yang aneh-aneh, adik-adik mabok mereka. 3 orang. Sampai di bawah di apartemen, ternyata apartemennya listriknya mati. Sehingga mau gak mau mereka harus naik tangga darurat lantai 40. Wah, mereka pikir gimana nih? Lantai 40 capek nih. Satu temannya punya ide. Ya udah deh, gimana biar kita nggak bosen? Lantai 1 sampai lantai 10 kamu cerita yang lucu-lucu. Teman yang satu lagi, oke, kamu lantai 10 sampai lantai 20 kamu cerita yang serem-serem. Dan yang terakhir lantai 30 sampai lantai 40 kamu cerita yang sedih-sedih. Mereka sepakat. Teman yang pertama lantai 1 sampai lantai 10 cerita yang serem-serem. Saking seremnya sampai lantai 15.
Wah, kata Paulus, oke. Berikutnya cerita lagi, oke. Kamu cerita lantai 15 sampai lantai 30. Cerita yang lucu-lucu. Saking lucunya sampai lantai 39. Dan tepat di lantai 39, sekarang giliran kamu satu lantai cerita yang sedih-sedih. Dan di lantai 40 temannya bilang, gue punya cerita sedih banget. Apa ceritanya? Kuncinya ketinggalan di bawah. Masih ada yang gak ngerti itu. Apa maksudnya? Yang paling penting adalah kuncinya. Yang paling penting adalah apa? Nah, hidup itu yang paling penting bukan sekedar pinter, bukan sekedar ganteng, bukan sekedar uang. Yang paling penting itu Tuhan di dalam adik-adik. Karena kalau Tuhan di dalam adik-adik, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang gak bisa jadi bisa. Kalau saya jualan koran hari ini bisa Tuhan pakai jadi hamba Tuhan. Kalau saya orang miskin, hari ini bisa Tuhan pakai berkuat depan adik-adik. Bukan gak mungkin suatu hari ada orang dari tempat ini yang akan berbicara di sini. Ya, bukan gak mungkin orang yang kau kagumi suatu hari akan menjadi partner engkau memulai dalam hidup ini. Colek kiri kananmu bilang, nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan, bos. Amin. Yuk, adik-adik mau belajar firman? Saya udah izin sama Kak Yosua, hari ini kita akan selesai sampai besok jam 7 pagi. Memang salah godain anak Mahanaim, memang salah. Lo enak duduk, gua diri. Yang pertama adik-adik, saya ngajar adik-adik. Dengar ya adik-adik ya. Firman ini comes from my heart. Hati saya. Dengar. Hati saya itu buat generasi. Buat kamu. Saya tuh greget lihat anak muda yang rendah diri, yang takut. Saya tuh greget lihat anak muda yang gimana dong, nggak bisa nggak. Rasanya ketemu anak muda gitu, rasanya pengen tak colek kiri kananmu, colek bilang, lo jangan penakut jadi orang, bilang. Ya. Bilang sama yang baru ngomong, lo juga, bilang. Ayo, ini kayaknya kalau colek-colek nggak selesai sampai besok ini. Yang pertama, yuk adik-adik siap diberkati? Coba yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Itu luar biasa. Kayaknya bisa lebih hebat dari itu tepuk tangannya deh. Di sini paling kecil usia berapa sih? Bayi. 2 tahun. Siapa? Bro? Emang ada? Oh, lahir dari bangku. Halo. Sini, Dek. Siapa namanya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Paling kecil 2 tahun, persis kayak anak saya yang paling kecil. 2 tahun, namanya siapa? Elion. Oh, nama anak saya Eleos. Iya, mirip ya. Di sini kamu berapa umurnya, Dek? Ya kamu, masa dia? Ayo sini, maju. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya.
Nama siapa nama? Johannes. Johannes. Nama Yohanes apa Johannes? Johannes. Johannes, jangan emosi dong. Kan bisa baik-baik ngomongnya. Umur berapa? 12. 12. Asli orang apa? Batak. Pantas. Yohanes, tos dulu, tos. Halo. Sekali lagi dong. Ya. Sekali lagi dong. Ya. Johannes, kelas berapa Johannes? Kelas 7 SMP. Ya. 7 SMP. 7 SMP. Johannes, marganya apa? Manurung. Manurung. Oh. Pantasan orangnya tuh suka merenung. Karena baganya Manurung. Johannes cita-citanya apa? Polisi. Apa kapal laut? Kamu yang ngomong ya? Yang ini samping ya? Dia yang ngomong. Itu tuh belakang kamu. Kamu sini. 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 Yang di belakang kamu, tuh. Ya. Itu kamu. Iya, sini. Ayo sini. Seru ini. Oke, kata Kak Joshua, bebas ngapain aja di sini. Nama siapa? Fernando. Siapa? Fernando. Apa? Fernando. Umur berapa? 16. 16. Kamu kelihatan kayak 12. Cita-cita apa Fernando? Kopassus. Apa? Kopassus. Woi, mantap. Kopassus. Tos dulu dong. Kopassus kamu apa? Polisi. Woi. Kamu umur? 12. Kamu umur? 16. 16. Kopassus polisi. Udah gitu aja. Kira-kira mereka bisa jadi Kopassus gak? Bisa jadi polisi gak? Karena mereka pintar atau karena mereka punya Tuhan Yesus? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Fernando, thank you so much. Joshua, thank you. Joshua. Johannes. Iya, santai dong. Johannes, thank you so much. Ya, boleh. Ya. Wih, ada dapat hadiah. Oh, kalau gitu saya panggil banyak aja kan orang ya. Yuk, silakan duduk. Johannes, kita kasih tepuk tangan buat mereka. Mari kita akan belajar firman Tuhan adik-adik semua. Filipi 3, 13 dan ke-14. Filipi 3, 13 dan ke-14. Yuk sama-sama adik-adik Mahanaim kita baca firman Tuhan ini. 3, 2, ya saudara-saudara. Ayat 14 kita baca dengan lebih keras lagi. Dan yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam, sama-sama bilang sama saya, berlari-lari. Sama-sama bilang sama saya kepada panggilan surgawi. Katakan amin adik-adik. Adik-adik ingin menjadi besar, ingin menjadi luar biasa, ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dahsyat. Kata kuncinya cuma satu, berlari-lari kepada panggilan surgawi. Saya beri judul yang pertama, poinnya adalah don't look back, keep pressing on. Terus maju ke depan. Jangan terperangkap di masa lalu, lalu is lalu. Past is past, gagal is gagal. Kalau dulu pernah gagal, lupain. Kalau dulu pernah gak berhasil, lupain. Johannes, kamu pengen jadi polisi. Saya juga dulu pengen jadi polisi. Saya daftar polisi adik-adik muda sampai di Pantohir, panitia penentuan akhir. Tiap kali maju ke depan sama pendeta, bukan lagi didoain kepala saya, dikerimbat. Saking waduh. Saudara, adik-adik mau tahu nggak? Saya terakhir pendaftaran sampai ada di Bulungan Blok M. Terakhir, tinggal cari nama. Nama saya cari, nggak ketemu. Cari lagi. Saya telepon mama saya, mama,
Nama bontot nggak ada. Cari lagi. Punya iman. Saya cari lagi. Tetap nggak ada. Cari lagi. Sampai polisi yang jagain lihat saya ngomong gini. Kenapa dek? Nggak ada nomornya. Saya bilang iya pak. Tulis aja sendiri. Saya gagal daftar polisi. Saya daftar perguruan tinggi negeri. Gagal juga. Saya nggak pernah lupa dalam perjalanan pulang di bus. Saya bus bengong. Saya bilang Tuhan jadi apa saya? Mau jadi apa saya Tuhan? Miskin, gak punya uang, daftar polisi gagal, daftar perguruan tinggi negeri gagal. Tapi satu hal yang saya lupa, bahwa kalau Tuhan tutup satu pintu, Dia siapkan pintu yang lebih baik. Adik-adik, saya nggak jamin adik-adik nggak akan menemui kegagalan. Akan ada dalam hidup adik-adik nanti ke depan, ada tantangan, ada kegagalan. Tapi ingat perkataan malam ini. Tapi ingat perkataan firman hari ini. Kalau adik-adik gagal hari ini, kalau depan, berapa tahun kemudian ada pintu yang ditutup, jangan nyerah. Maju terus. Selama Tuhan beserta dengan adik-adik, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi adik-adik. Amin. Ya, gak apa-apa. Mungkin hari ini adik-adik belum mikirin karir, belum mikirin cita-cita. Tapi simpan firman Tuhan ini, taruh dalam hatimu. Ingatkan dalam hatimu. Ketika kamu nanti ngalamin yang namanya penolakan, ketika kamu ngalamin yang namanya ditolak, kegagalan, ketika kamu mengalami yang namanya penundaan dalam hidupmu, ingat ini. Janji Tuhan kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Dia naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Apapun yang dikerjakannya, dibuat berhasil. Amin. Makanya sekutu terbaik adik-adik cuman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang dapat saya andalkan cuman Tuhan. Makanya tadi ketika penyembahan, kakak yang mimpin penyembahan bilang show some respect. Maka tadi ketika bilang Yahweh, Rafa, Elohim, tadi yang mimpin bilang kan tunjukin penghormatan. Maka tadi ketika menyembah kita diminta untuk berlutut. Karena ketika adik-adik cari Tuhan sungguh-sungguh, apa yang adik-adik cari akan Tuhan sediakan. Boleh semuanya bilang amin. Keep pressing on. Keep pressing on. Young people, pressing on. Maju terus. Maju terus. Bilang kiri kanan semuanya, tetap maju terus. Amin. Maju terus. Kak, saya gagal. Maju terus. Saya pernah ngelamar pekerjaan adik-adik. Keterima enggak? Enggak. Saya pernah kerja, mohon maaf, bagiin selebaran. Di mana? Di Mall Blok M Plaza. Tempatnya di mana, Kak? Persis di eskalator. Bagiin. Dibayarnya dari mana? Dibayarnya dari kertas yang saya bagi. Kalau kertasnya habis, hari itu dapat satu hari 75.000. Zaman dulu. Bagiin. Berkali-kali lagi bagiin gitu, ketemu orang kaya, lihat kita. Tapi saya simpan dalam hati saya, suatu hari yang direndahkan manusia akan Tuhan permuliakan. Amin. Dek. Jangan males dengar firman. Lawan capekmu, lawan ngantukmu, pandang matamu, fokus sama firman. Karena firman yang kau dengar hari ini akan memberkati di hari depanmu. Yang percaya dan yakin sama firman, boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang kedua adik-adik, bagaimana untuk saya bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa? Yang pertama adalah keep pressing on. Yang kedua ini kesukaan saya. Get direct access to God.
Asking for His presence, meminta kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Sama-sama bilang sama saya, kehadiran Tuhan. Adik-adik, saya mau tanya, dalam sebuah ibadah yang paling penting apa? Kehadiran MC atau kehadiran Tuhan? Kehadiran pendeta apa kehadiran Tuhan? Kehadiran jemaat apa kehadiran Tuhan? Dalam sebuah ibadah yang paling penting kehadiran Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Alkitab mengatakan dunia ini penuh dengan rupa-rupa dunia, rupa-rupa pengajaran. Adik-adik akan dibingungkan, adik-adik akan get confused. You will don't know. Engkau gak akan tahu mau bikin apa. Engkau akan bingung bagaimana cari pasangan yang benar, bagaimana cari pekerjaan yang benar, apa yang harus saya lakukan di tengah masa sukar, bagaimana saya harus bersikap, apa rancangan Tuhan di masa depan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Adik-adik, kalau adik-adik gak punya penyertaan Tuhan, kalau adik-adik gak punya akses sama Tuhan, kalau adik-adik gak punya kedekatan dengan Tuhan, kalau adik-adik gak ngerti kebenaran ini, maka engkau gak akan bisa melihat. Berapa banyak anak-anak muda yang hidupnya hancur karena gak punya direction from God, karena gak punya tuntunan dari Tuhan. Adik-adik, kalau bangun pagi, yang pertama kali adik-adik lakukan itulah Tuhan adik-adik. Kalau bangun pagi yang diambil pertama kali HP, update status, baru bangun nih. Nah, padahal gak ada yang peduli. Kalau adik-adik bangun pagi-pagi yang adik-adik lakukan main-main, maka itu Tuhanmu. Tapi siapa di sini yang bangun pagi langsung kamsya sama Tuhan? Ya. Siapa di sini yang bangun pagi sebelum kaki nyentuh ke lantai langsung bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Wow. Get a direct access from God. Bagaimana caranya untuk bisa mendapat akses dari Tuhan? Yang pertama adalah untuk minta penyataan Tuhan, kita harus mau nurut sama Tuhan. Bilang kiri kanan adik-adik, harus mau nurut sama Tuhan. Amin. Adik-adik harus mau nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, dunia bilang B, kita pilih yang mana? Yang benar. Kalau pilih Tuhan atau nonton drama Korea? Pilih ibadah di Mahanaim atau konser BTS? Kalau malam-malam ada final Euro sama ada doa malam dari Mahanaim, ikut yang mana? Ada yang bilang Euro. Hey. Jadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupmu, maka selama hidupmu kau gak pernah jadi nomor dua. Kau selalu jadi nomor satu. Amin. Colek kiri kanan adik-adik, bilang, jadikan Tuhan nomor satu. Amin. Punya idola boleh, gak ada yang salah sama idola, dek, gak ada yang salah. Punya fans boleh, suka drama Korea silakan, tapi jangan lupa tetap Tuhan nomor satu. Yang kedua, yuk adik-adik, ayo bisa fokus ke depan. Yang kedua adalah bagaimana untuk dapat penyataan dari Tuhan. Yang pertama, nurut sama Tuhan. Yang kedua adalah dengar firman Tuhan dan hamba Tuhan. Di sini siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa angkat tangan. Wow. Saya ulang. Yang sudah menyelesaikan perjanjian baru, perjanjian lama, peta. Ada angkat tangan lagi saya. Dek, adik-adik, dengar firman Tuhan.
baca Alkitab. Ada lagu sekolah minggu yang adik-adik tahu? Baca kitab suci. Semuanya. Kalau mau. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Adik-adik, kalau saudara adik-adik rajin baca Alkitab, rajin berdoa, maka berkat gak usah dicari. Berkat yang akan cari adik-adik. Amin. Kalau adik-adik rajin cari Tuhan, maka berkat yang akan cari adik-adik. Makanya apa yang saya ajarin kelihatannya sederhana, kayak gampang banget sih Kak. Tapi sederhana kalau nggak dilakuin percuma. Betul? Nurut sama Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan memiliki hubungan pribadi sama Tuhan, maka hal-hal tersebut yang will change your life, yang akan mengubah hidup saudara. Yang berikutnya, bagaimana supaya Tuhan dapat menuntun adik-adik. Yang pertama adalah nurut sama Tuhan, dengar firman. Yang berikutnya adalah kita bukan hanya harus ngikut sama Tuhan, tapi kita juga harus mau hidup dalam sistemnya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam sistemnya Tuhan. Artinya berjalan bersama dengan orang percaya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Jadi kalau pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Teman yang buruk akan mempengaruhi iman kita. Teman yang gak cinta Tuhan akan mencuri iman kita. Saya gak bilang adik-adik hanya temenan sama mereka, tapi no, ketika adik-adik punya teman yang sevisi, semisi, maka teman tersebut akan mengangkat adik-adik tinggi. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya harus pilih teman baik-baik. Sama-sama bilang sama saya, teman yang baik akan memberkati saya. Teman yang buruk akan menghancurkan saya. Saya minta tolong 3 orang anak laki-laki bisa bantu saya. Kamu dek. Yes, maju ke depan. Kamu maju ke depan. Kamu maju ke depan. Let's go. Kasih tepuk tangan buat mereka. Namanya Yeremi, itu oke nggak apa-apa. Namanya Roberto, namanya William. Anggap aja Yeremi, William kemari, Roberto di sini. Anggap aja adik-adik bisa lihat saya ke depan. William mau sungguh-sungguh bertobat. William mau ikut Mahanaim. William mau jadi pasukannya Tuhan, bilang amin. Tapi William orangnya gak enakan, karena temennya bilang tolong pegang tangannya. Cie. Temennya William, kamu dek, Daniel, ya, jangan pura-pura bingung. Sini Daniel. Daniel mau ngajakin William, ayo William ikut ke gereja. Cie. Ayo. Hei, dengar. Ini kemungkinan akan kau alami di masa mudamu. William cinta Tuhan, temannya bilang ayo ke gereja, tarik. Tapi dia bilang, ayo nongkrong lah. Dia bilang, gereja aja. William mau berhenti ngerokok, teman-temannya pada ngerokok. Temannya bilang begini, lo banci, lo gak ngerokok lo. Padahal cek semua banci ngerokok. Dia mau pulang,
temannya narik. Gue pulang dulu ya, ada ibadah di Mahanaim. Dia bilang, udah nongkrong aja di sini. Coba tarik dia. Bagaimana caranya agar William, sedangkan di sini, adik-adik, di sini ada janji Tuhan yang besar. Hey, ayo. Pay attention. Pay attention. I speak to your spirit. Pay attention. Yuk, biar engkau nggak rusak masa depanmu. Di sini ada masa depan Tuhan yang besar menunggu dia. Tapi berapa banyak anak muda yang gagal cuma karena nggak enak, cuman karena takut dibilang nggak gaul, cuman takut dibilang lo nggak asik lo. Berapa banyak anak perempuan yang memberikan tubuhnya kepada pria cuman karena atas dasar cinta yang dangkal. Padahal di sini ada rancangan besar menanti hidupnya. Berapa banyak saya ngelayani anak muda yang cuman karena nggak enak sama temennya hancur berantakan. Dia pulang gereja, hatinya diperbarui oleh Tuhan, tapi kembali ke tongkrongannya. Ujungnya jatuh lagi. Makanya saya mau bilang sama adik-adik hari ini, buang jauh-jauh gak enak-enak itu. Kalau itu melanggar firman, tinggalin. Kalau itu gak membangun imanmu, tinggalin. Apapun yang melawan firman, tinggalin. Lebih baik gak enak sekarang, tapi masa depan yang enak Tuhan sediakan, daripada enak sekarang tapi sakit selamanya. Adik-adik hari ini capek, duduk, jongkok, nyembah, berjam-jam, teriak, perut lapar, kaki kram. Gak apa-apa, capek berapa jam buat masa depan yang indah yang Tuhan Yesus siapkan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Thank you. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Enak ya maju ke depan dapat hadiah ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama bilang sama saya adik-adik, yang terakhir. Yang pertama adik-adik, bagaimana untuk kita bisa melihat masa depan yang indah. Yang pertama adalah pressing on, maju terus. Yang kedua, get direct access to God, minta Tuhan menyertai. Adik-adik, Roh Kudus dalam diri kita kayak GPS, Alkitab kayak peta. Saya ulang lagi, Roh Kudus dalam diri kita kayak apa? GPS. Tahu Waze? Tahu Google? Yang kalau kita mau jalan 500 meter belok kiri. Kalau orang punya Roh Kudus, di hatinya ada alarm yang ngasih tahu dia. Alkitab petanya, Roh Kudus mapsnya. Roh Kudus yang kasih tahu jalannya. Kalau adik-adik rajin merenungkan firman dan membangun hubungan dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan kasih tahu mana teman yang palsu, mana teman yang real. Roh Kudus itu akan kasih tahu sama saudara bagaimana doing business, bagaimana meraih mimpi, bagaimana bisa memiliki komunitas yang benar. Roh Kudus dalam diri adik-adik will speak to you, akan ngomong sama adik-adik. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Adik-adik diberkati, amin. Matius 26 ayat yang ke-41. Yuk sama-sama kita baca Matius 26 ayat yang ke-11 maksud saya. 41 betul. Matius 46 poin yang terakhir. Matius 26 bukan 46. Ayatnya yang ke-41. Matius 26 41. Matius 26 41. 26. Di slide ada? Nggak ada?
Ada ya? Gak apa-apa. Kita tunggu. Atau saya bacakan sama adik-adik. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging. Roh memang tapi daging. Roh memang tetapi daging. Roh memang tetapi daging lemah. Lebih enak mana? Nonton di rumah atau duduk-duduk di sini ibadah? Kalau mau jujur, daging lebih milih nonton di rumah. Lebih enak mana? Tidur atau doa sampai malam? Lebih gampang mana? Ngampunin atau ngebenci? Secara daging lebih gampang membenci. Saya lagi khotbah, lebih enak mana? Lihat HP atau lihat khotbahnya? Yang benar. Karena roh memang penurut, tapi daging apa? Lemah. Yang ketiga, yang terakhir, ini kesukaan saya. Be on guard. Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Gak ada yang tahu kapan iblis serang. Yang pasti saya tahu, adik-adik muda, dari mudamu iblis sudah incar engkau. Tapi kabar baiknya, darah Yesus menjaga engkau. Iblis hanya bisa serang kalau kita buka celah. Tapi selama kita melekat sama Tuhan, selama kita nempel sama Tuhan. Tadi Kak Joshua ngomong sama saya di belakang sebuah kalimat yang memberkati saya. Dia bilang bahwa yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah nempel sama Tuhan. Karena selama kita nempel sama Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu, anugerah Allah melimpah-limpah. Katakan amin. Kalau kita dekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan, maka gak ada yang gak mungkin bagi orang yang percaya. Gak ada yang mustahil. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Kalau Kak Joshua bisa, kamu juga bisa. Yang tadi mimpi jadi Kopassus, kalau kamu ngandalin Tuhan, gak ada yang gak mungkin buat kamu. Yang tadi mimpi jadi polisi, kalau kamu ngandalin Tuhan, gak ada yang gak mungkin. Saudara ada yang mimpi menjadi orang entertainer, gak ada yang gak mungkin. Bahkan kalau adik-adik tanya sama Kak Joshua, tanya sama Ibu Iin, bagaimana gereja ini bergerak, akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin di luar pemikiran kita. Kenapa? Karena bagi dunia 2 tambah 2 4. Tapi bagi kerajaan surga 2 tambah 2 bukan 4. Berapa Kak? Tergantung imanmu. 2 tambah 2 bisa 2.200.000. 2 tambah 2 bisa 5.500. Karena bagi kerajaan surga, mata uang kerajaan surga bukan dolar, tapi mata uang kerajaan surga adalah iman. Apa yang membedakan saudara adik-adik dengan pahlawan iman di Alkitab? Cuman satu, iman. Apa yang membedakan Musa sama kita? Apa yang membedakan Joshua di Alkitab sama kita? Iman. Saya kembali ke awal khotbah saya. Siapapun engkau, apapun engkau, kalau engkau beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka mulai malam ini tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kita tutup Alkitab kita. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa.